Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari pembicaraan Paulus dengan orang-orang Yahudi di Roma. Dari pagi sampai sore, Paulus menerangkan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah kepada orang-orang Yahudi tersebut. Dari antara mereka ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu, saudara. Namun Paulus sempat mengutip perkataan Nabi Yesaya tentang kebebalan hati para orang Israel yang menolak percaya kepada Kristus, sehingga keselamatan di dalam Kristus itu akan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Sahabat, sebagian besar pengikut Yesus yang paling awal adalah orang-orang Yahudi yang disebut sebagai golongan bersunat. Termasuk Yesus sendiri pun dan murid-murid perdananya adalah orang-orang Yahudi. Para nabi terus mengingatkan umat Israel bahwa Allah menghendaki bangsa-bangsa lain juga menyembahnya dan bahwa mereka ingin mengenal Allah Israel. Jika umat Allah taat, mereka akan menjadi teladan dan kesaksian bagi semua bangsa di dunia. Cerita Yunus menggambarkan bagaimana Allah juga mengasihi musuh-musuh Israel. Allah menghendaki agar suatu saat ia akan menjadi satu-satunya penguasa atas segala bangsa dan mereka akan bersama-sama menyembahnya. Dalam kerajaan yang Allah akan dirikan, orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa itu mengabdi kepada Allah. Saudara, dalam perjanjian baru, Simeon memberkati kanak-kanak Yesus dan berkata bahwa ia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesus menyembuhkan orang-orang bukan Yahudi, misalnya orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa, sebuah kota bergaya Yunani. Yesus juga menyembuhkan seorang bisu tuli di wilayah Tirus dan Sidon, juga menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saudara, demikian juga para rasul memutuskan bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan melakukan kebenaran akan dikasihi Allah. Paulus menegaskan bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi yang percaya kepada apa yang telah Allah perbuat melalui Yesus itu akan diterima sebagai umat yang baru. Saudara, dalam kitab Wahyu digambarkan bahwa Yesus juga rela mati demi dosa-dosa seluruh dunia dan menyatukan segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum dalam kerajaan Allah. Mereka sama-sama mendapat hak istimewa yang sebelumnya hanya dapat dinikmati oleh para imam Israel, yaitu masuk ke dalam kerajaan atau hadirat Allah. Saudara, kita bersyukur karena kasih Allah kita pun dilayakkan untuk memperoleh bagian menjadi umat Allah yang baru. Allah di dalam Yesus Kristus dan melalui kesaksian dan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul Kristus yang kemudian disebarluaskan oleh para hamba-hamba Tuhan hingga sampai kepada kita saat ini, Allah menyatakan kasih dan keselamatannya berlaku kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, marilah kita menjaga iman kita di dalam Kristus. Jangan sampai pemberitaan firman yang pernah kita dengar itu sia-sia. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya pernah bertumbuh, tetapi kemudian ia tercabut dalam kehidupan kita.
tetapi biarlah ia semakin berakar, bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan lewat kehidupan kita pula, Kristus juga boleh diceritakan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan hidup dalam kebenaran dan kasih yang sudah dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk keselamatan yang Kau anugerahkan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kami pun diterima sebagai umat Allah yang baru. Terima kasih untuk kasih dan kesempatan yang Kau berikan buat kami semua. Biarlah Bapa, kami terus boleh menjaga anugerah yang Kau sudah berikan ini dalam kehidupan kami. Bahkan lewat kehidupan kami, nama Tuhan boleh disaksikan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan hidup di dalam kebenaran serta kasih yang Kau sudah anugerahkan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.